kabarnya? Aku harap kalian semua di sini baik-baik, sehat-sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Nah, kenalin aku Aurel, dan sebelum masuk ke materi hari ini, aku pengen ngajak teman-teman semua buat jawab pertanyaan dari aku. Oke, coba teman-teman semua di sini bayangin apa makanan atau minuman manis yang akhir-akhir ini lagi sering banget kalian konsumsi, atau mungkin lagi kalian pengen-pengenin banget tapi belum kesampaian gitu. Oke, udah dapet ya. Aku tebak mostly dari kalian jawabannya itu adalah ice cream, dessert ya, donat ya, tiramisu, boba-bobaan, karamel, pokoknya yang seger-seger dan dibayanginnya aja udah bikin lapar gitu ya teman-teman. Nah, tahu nggak sih, selain makanan itu tuh enak dan menyenangkan untuk dikonsumsi, makanan dan minuman manis itu juga ada bahayanya loh bagi kesehatan kita. Oke, ini aku akan bahas dalam Sugar Rush dan Sour Throat. Next. Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau konsumsi makanan dan minuman manis ini udah menjamur loh di Indonesia. Bahkan menurut Kemenkes RI, rata-rata konsumsi gula per harinya oleh orang Indonesia itu adalah 37,1 gram. Sedangkan menurut WHO yang dianjurkan itu hanya sebesar 25 gram per hari. Jadi kebayang nggak sih gimana konsumsi gula, dan konsumsi gula kita itu kebanyakan udah berlebihan ya, udah di atas standar ya teman-teman. Nah, aku mau tanya lagi nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih kenapa makanan dan minuman manis ini suka banget dikonsumsi sama seluruh kalangan ya, dari kecil sampai dewasa, apalagi anak-anak remaja itu suka banget ya sama yang namanya manis-manis. Apakah cuma karena enak? Coba kita cari tahu. Ya, jadi kalau kita mengonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis, itu otak akan melepaskan yang namanya serotonin dan dopamin. Dan hormon-hormon itulah yang membuat perasaan kita jadi happy, mood kita jadi naik, mood kita jadi bagus, otomatis saat memakannya, setelah memakannya kita jadi enjoy, jadi happy, jadi seneng gitu feelsnya ya. Makanya orang-orang tuh suka gitu sama makanan dan minuman manis. Tapi dampak buruknya makanan dan minuman manis itu juga bisa bikin kecanduan loh teman-teman. Nah, apa aja sih dampak bahaya dari minuman dan makanan manis yang dikonsumsi secara berlebihan dan bisa bikin kecanduan itu? Oke, kita lihat next. Tuh nih ya, kalau teman-teman belum tahu, ini ada banyak sekali berita-berita tentang pengaruh dari konsumsi makanan dan minuman yang manis-manis ya. Ada yang diabetes, ada yang anak kecil udah kena diabetes, ada yang udah kena obesitas, bahkan gangguan penglihatan mata dan lain-lain, yang aku yakin teman-teman juga pasti sekali dua kali seenggaknya lihat lah ya, entah di media sosial atau mungkin dikirimin sama orang tua di grup WA, bisa juga. Oke, nah dampak bagi kesehatan ini akan dibahas lebih lanjut. Oke, next. Yang pertama, dampaknya itu bisa mengarah kepada obesitas. Kenapa? Karena makanan dan minuman manis yang dikonsumsi ini sebenarnya nggak bikin kenyang. Makanya orang yang mengonsumsi ini rasanya akan justru lebih lapar dan makin mengonsumsi banyak makanan dan minuman yang lainnya. Akibatnya kalorinya bertumpuk, dan tanpa disertai dengan olahraga yang cukup, maka akan terjadi obesitas. Nah, obesitas ini juga dapat mengarah kepada penyakit-penyakit yang lainnya, kayak gagal ginjal, diabetes, jantung, hipertensi, dan masih banyak lagi yang sangat menakutkan kalau dibahas. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, faktanya itu 70 kali konsumsi gula itu meningkat 70 kali dibandingkan dekade sebelumnya. Otomatis penyandang penyakit diabetes itu semakin meningkat juga ya, khususnya di anak-anak dan remaja. Nah, kenapa sih bisa terjadi diabetes tipe 2 ini? Itu dikarenakan ketika kita mengonsumsi makanan dan minuman manis, itu akan menghambat kinerja resistensi insulin. Oleh karena itu muncullah penyakit diabetes tipe 2. Dan penyakit diabetes tipe 2 ini juga banyak sekali akibatnya gitu ya, bisa mengarah kepada penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi dan masih banyak lagi. Next.
Yang ketiga adalah kerusakan gigi. Ini juga paling sering dijumpai dan paling banyak dijumpai karena kerusakan gigi ini nggak mengenal usia. Mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya bisa kena kerusakan gigi. Kenapa sih bisa terjadi? Ini karena makanan dan minuman manis yang dikonsumsi itu ketika gulanya tertinggal di gigi itu akan diambil atau musnahkan oleh bakteri-bakteri yang menggerogoti gula-gula tersebut. Nah, dengan menggerogoti gula-gula tersebut pada gigi, itu akan mengakibatkan kerusakan, kerapuhan, semakin tipis giginya yang otomatis akan mengarah kepada gigi berlubang. Nah, gigi berlubang juga bisa mengakibatkan adanya sakit gigi, bau mulut, dan berbagai macam sebagainya penyakit lain. Nah, lalu bagaimana sih solusi kita biar bisa mengurangi konsumsi gula dan di makanan dan minuman manis agar tidak berlebihan? Oke, next. Yang pertama adalah dengan memeriksa label makanan dan minuman. Oke, tentu saja kalau misal kita beli makanan atau minuman kemasan itu kan ada labelnya. Nah, di situ kita harus cek dengan cermat ya, apakah ada kandungan gula yang tinggi atau tidak. Terkadang di label makanan atau minuman tersebut ada kandungan-kandungan gula yang namanya itu disamarkan ya, seperti jadi tidak langsung seperti bertuliskan gula tapi dengan kata lain. Nah, contohnya ini adalah sirup ya, sirup bisa berupa sirup tebu, sirup maple, dan lain-lain. Lalu kata-kata yang berakhiran dengan OC atau OSA seperti sukrosa atau sucrose, dextrosa atau dextrose, dan glukosa atau glucose. Lalu juga pastinya ada gula kayak gula pasir, gula tebu, gula malt, gula invert, dan masih banyak lagi gitu. Next. Nah, yang kedua setelah itu adalah mencari alternatif makanan yang tinggi gula dengan menggantikan dengan makanan yang rendah gula. Seperti misalnya kita menggantikan minuman boba-bobaan, soda, kopi dengan gula yang tinggi itu dengan meminum lebih banyak air putih ya, itu pastinya wajib 2 liter sehari. Terus minum susu-susu yang organik yang gulanya rendah kayak ini soy milk yang organik. Lalu jangan lupa juga untuk minum jus ya, minum jus juga bisa pengganti dari minuman-minuman yang gulanya jahat tadi. Terus menggantikan makanan-makanan manis seperti ice cream, coklat, permen itu dengan makanan-makanan yang lebih banyak sayur, lebih banyak proteinnya, vitaminnya seperti telur, daging, nih sup-supan, makanan-makanan yang menyehatkan dan juga bisa mengurangi kadar gula kita gitu. Yang ketiga pastinya adalah dengan berolahraga secara rutin. Karena dengan berolahraga selain bisa mencapai bentuk tubuh yang ideal, bisa six pack, bisa langsing, kita juga bisa mencegah adanya penyakit obesitas yang membuat kita bisa tidak percaya diri. Makanya dengan berolahraga selain menjaga kesehatan, kita juga dapat menjaga penampilan kita masing-masing. Next. Nah, terus tipsnya itu apa sih biar konsisten dalam mengkonsumsi gula tidak berlebih itu gimana caranya? Nah, pastinya adalah dengan jangan pernah takut untuk berkata tidak atau beranilah untuk say no. Jadi kalau ada teman-teman yang nawarin, ini merek ini promo, minuman ini promo, yuk ke sana. Kita pasti harus remind lagi kalau minuman dan makanan itu bisa mengarah ke penyakit-penyakit yang udah disebutkan tadi. Jadi jangan takut buat say no. Next. Memilih teman. Nah, memilih teman di sini maksudnya adalah bukan pilih-pilih teman secara rasis atau apa ya, tapi ini adalah memilih teman dengan pola hidup yang sehat. Karena dengan kita berteman dengan orang-orang yang pola hidupnya sehat, sering berolahraga, makan makanan sehat, otomatis diri kita juga akan termotivasi untuk hidup sehat, makan makanan yang rendah gula, berolahraga, dan seterusnya gitu. Next. Nah, terus itu tadi udah saya sebutkan apa-apa aja dampak dari konsumsi gula yang berlebih ya, bisa penyakit obesitas, diabetes, dan macam-macam lagi yang bisa mengarah juga ke penyakit-penyakit lain kalau tidak dihentikan konsumsi gula berlebihnya. Terus kita juga udah tahu nih gimana sih cara-cara buat
mengurangi konsumsi gula berlebih dan cara biar konsisten. Nah, dengan langkah-langkah tadi, kalau kita lakukan itu secara tidak langsung, kita itu akan menyelamatkan impian-impian kita di masa depan. Jadi kita memperpanjang umur kita menyehatkan badan kita, dan dengan itu kita bisa meraih impian-impian kita di masa depan secara badan yang sehat, tanpa gula yang berlebih. Oke, semua ini kembali lagi bergantung pada diri teman-teman masing-masing. Kalau mau mengurangi konsumsi gula berlebih, pasti bisa. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan.